warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hitsbunul Arif dari Forum News Network. Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya buka suara motifnya mengapa sampai dia memerintahkan eksekusi terhadap Brigadir Yosua. Alasannya karena dia menjaga martabat keluarga. Pengakuan itu disampaikan oleh Verdi Sambo ketika diperiksa oleh tim sus pada hari Kamis 9 Agustus 2022. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi dalam keterangannya Kamis malam menyatakan tim sus memeriksa Sambo sejak pukul 11 pagi hingga pukul 18 malam ini ya. Jadi dari 11 pagi sampai 18 malam ini sekitar 7 jam ya di Makobrimob Kelapa II. Ini untuk pertama kalinya Verdi Sambo diperiksa sebagai tersangka oleh tim sus setelah sebelumnya dia diperiksa oleh tim pemeriksaan khusus atau tim Reksus dari Inspektur Pengawasan Umum, dan dia dinyatakan pada waktu itu bertindak tidak profesional dan akan dibawa ke sidang etik. Dengan dasar itulah kemudian dia dibawa ke markas Brimob di Kelapa II Depok. Dalam keterangannya Verdi Sambo ini mengatakan dia menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang oleh almarhum J, itu kata Andirian Jayadi saat jumpa pers di Makobrimob. Verdi Sambo lalu memanggil Barada Richard Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal untuk merencanakan pembunuhan. Pernyataan Sambo bahwa perbuatannya sampai mengakibatkan nyawa Yosua melayang semata untuk menjaga martabat keluarganya itu kembali diulang dalam sebuah pernyataan tertulis yang dibacakan oleh pengacara keluarganya Arman Harnis. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kekhilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak. Itu ujar Arman ketika membacakan pesan Verdi Sambo kemarin juga ya hari Kamis ya. Verdi Sambo mengaku telah memberikan informasi yang tidak benar dan memicu polemik dalam kasus yang terjadi di rumah dinasnya di Duren 3 Jakarta Selatan. Dia mengatakan akan patuh pada setiap proses hukum yang saat ini sedang berjalan termasuk nanti pada saat di pengadilan. Sebagai kepala keluarga, apa yang saya lakukan adalah murni niat untuk menjaga dan melindungi kehormatan marwah keluarga. Itu kata Sambo. Apa maksud dari Verdi Sambo menyatakan bahwa motifnya membunuh Yosua karena menjaga dan melindungi marwah keluarga ini ya? Dengan menyebut bahwa dia mendapat laporan dari Putri Chandrawati bahwa mengalami tindakan yang melukai kehormatannya dari Yosua, kita dengan mudah mengartikan bahwa Verdi Sambo itu tetap kukuh pada skenario awal bahwa telah terjadi tindakan asusila dari Yosua kepada istrinya. Apa tindakannya itu? Apakah hanya sekedar pelecehan seksual atau bahkan pemerkosaan? Itu yang tidak dijelaskan. Hanya saja kali ini yang berbeda, Sambo menyatakan peristiwa itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah, bukan di rumah dinasnya di Duren 3. Mengapa Verdi Sambo tetap bersikukuh dengan skenario itu? Tampaknya ini Verdi Sambo atau timnya saat ini tengah melakukan kalau dalam strategi komunikasi itu disebut sebagai damage control management. Ini sebuah proses untuk mengurangi, melokalisir, syukur-syukur bila bisa memperbaiki dan membalikkan kerusakan yang telah terjadi. Akibat peristiwa ini kan Verdi Sambo benar-benar hancur-hancuran ya, bukan hanya karir dan kemudian reputasinya, tapi juga nama baik dan nama baik keluarga besarnya. Sebagai jenderal termuda dan tersukses di angkatannya, Akpol 1994 ini, dia satu-satunya sudah mencapai bintang 2 dan punya kedudukan mentereng sebagai kepala divisi Propam. Kan banyak pengamat yang memperkirakan, juga teman-temannya memperkirakan bahwa Verdi Sambo ini akan menjadi next Kapolri, menjadi Kapolri berikutnya menggantikan Listio Sigit Prabowo yang saat ini menjadi Kapolri. Nah, karena peristiwa ini ya kerusakan sudah terjadi dan akibat perbuatan Sambo itu tidak hanya berdampak pada dia dan keluarganya, tapi juga pada puluhan anggota lainnya di kepolisian serta citra polisi sebagai lembaga, sebagai institusi ini. Saya meminjam istilah dari Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, ini sedang babak belur.
Bagaimana nggak babak belur, gimana nggak ancur-ancuran. Saat ini ada 32 orang personil Polri yang dicopot dari jabatannya, ditahan, dan harus bersiap-siap menghadapi sidang etik ini. Bahkan sangat mungkin di antara mereka nanti juga dipecat dari Polri, dan tidak hanya sekedar berkonsekuensi pada masalah etik, tapi juga menghadapi ancaman pidana. Ini macam-macam perannya, terutama karena merusak TKP dan juga menghilangkan alat-alat bukti, serta menghalang-halangi penyidik untuk menjalankan tugasnya. Tapi yang dihalang-halangi mereka sendiri juga, penyidik itu sendiri, ya kan? Karena kan sangat banyak ini yang terlibat ini, mulai dari divisi Propam sendiri, di situ ada 3 jenderal yang dicopot, kemudian ada dari Polda Metro Jaya, ada dari Bareskrim, bahkan juga dari Puslapor. Wah, ini betul-betul rusaknya sangat meluas ya. Kan kita tahu kan tadi ya bahwa karena ada di Puslapor, ada di Kadif Propam, itu ada 3 jenderal bintang 1 yang harus menanggung dampak perbuatannya selain Sambo sendiri. Jadi sangat wajar, bahkan harus bagi Sambo untuk meminta maaf atas perbuatannya yang mengakibatkan kerusakan yang berdampak sangat luas secara personal maupun secara institusional. Verdi Sambo pasti sadar tidak mungkin dia berkelit lagi dari ancaman hukuman pembunuhan berencana, karena 3 orang anak buahnya, yakni Barada E atau Richard Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf itu sudah mengakui perbuatannya. Mereka ini bahkan Richard Eliezer dan juga Bribka Rizal ini sudah mengirim surat pada presiden untuk mendapatkan perlindungan hukum gitu. Semua telunjuk sekarang mengarah kepada Verdi Sambo bahwa dia dalang dari peristiwa tersebut. Jadi orang-orang lain ini melakukannya tanpa motif gitu ya, termasuk Barada Richard Eliezer ini, mereka ini hanya menjalankan perintah dalam tekanan untuk menjalankan perintah itu. Soal itu saya kira sudah clear ya. Pertanyaan yang tersisa saya kira kalau dalam soal ini, apakah dia hanya memerintahkan Barada Richard menembak Yosua atau dia juga terlibat dalam penembakan Yosua? Kalau dia ikut terlibat dalam penembakan, apakah dia yang pertama kali menembak dan kemudian baru memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk juga menembak? Apapun, penyidik sudah menjeratnya dengan pasal 340 pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 ya ini ikut serta atau ini penyertaan gitu disebutnya. Itu yang harus dihadapinya nanti di pengadilan. Jadi memang sudah susah untuk berkelit. Boro-boro mikirin bakal jadi Kapolri, mewujudkan mimpi bapaknya yang pernah gagal jadi Kapolri pada era Soeharto. Saya tadi baca ternyata Pak Peter Sambo ini, orang tua dari Verdi Sambo ini, pernah dicalonkan oleh Panglima TNI LB Murdani untuk menjadi Kapolri, tapi pada waktu itu pencalonannya ditolak oleh Pak Harto. Nah, sekarang ini jangankan dia menjadi Kapolri, bisa lolos dari hukuman saja rasanya sih tidak mungkin ya. Sekarang dia tinggal fokus menyelamatkan reputasinya dan nama baik keluarganya. Apa keuntungannya dengan Verdi Sambo tetap bersikukuh bahwa dia melakukan pembunuhan berencana karena melindungi marwah keluarganya? Tidak-tidaknya saya mencatat ada 2 ya. Pertama, ini efek yang akan langsung dia peroleh adalah citra dia sebagai pria, suami, ayah yang melindungi dan menjaga kehormatan keluarganya. Kendati nanti dia dihukum berat, namun di mata keluarganya, di mata anak-anaknya, dia adalah seorang pahlawan. Di kalangan emak-emak ini pasti Verdi Sambo juga akan mendapat simpati yang luas sebagai seorang pria yang macho, yang bersedia mempertaruhkan segalanya termasuk karir dan masa depannya untuk menjaga kehormatan istrinya. Kalau skenario ini berhasil diwujudkan, dipercaya oleh publik, ini Verdi Sambo akan berubah dari zero menjadi seorang hero. Dia akan mendapat applause yang meriah saya kira. Yang kedua, ini dengan motifnya menjadi seorang kepala keluarga yang menjaga marwah keluarga, Verdi Sambo itu bisa melokalisir peristiwanya hanya pada soal tadi motif dan menjaga marwah keluarga, tidak lagi merembet ke soal-soal lain yang lebih luas. Anda pasti menyimak ya, pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak itu misalnya kan sudah mengembangkan beberapa skenario di balik motif di balik pembunuhan Yosua ini. Selain dia katanya karena Yosua ini melaporkan adanya perselingkuhan Verdi Sambo dengan seorang polwan yang cantik, dia juga mengait-kaitkan kemungkinan Yosua itu. Nah, ini yang menurut saya rada serem itu, karena dia tahu permainan Sambo dalam bisnis judi online dan juga narkoba. Soal ini tampaknya berkaitan dengan posisi
Ferdi Sambo sebagai Kepala Satgasus Merah Putih yang kini sudah dibubarkan oleh Kapolri. Nah, kalau benar ada kaitannya dengan kasus bisnis haram di kepolisian, wah, saya kira ini menjadi jauh lebih serius. Dan soal ini kan sebenarnya juga sudah singgung-singgung ya oleh Pak Mahfud MD, betapa berkuasanya Sambo ini yang dia sebut adanya Mabes di dalam Mabes gitu ya, dan ada aliansi-aliansinya ya. Nah, kasus ini kalau tidak segera dilokalisir memang bisa merambah kemana-mana. Menko Polhukam Mahfud MD kan juga sudah memberikan semacam clue ya, setidaknya ada 3 motif: pelecehan, cinta 4 segi, dan pemerkosaan. Motif pertama dan kedua ini memangnya tampaknya memang tidak masuk akal ya. Mari kita gunakan juga skenario terbaru yang dibuat Sambo, bahwa peristiwa itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kita pasti banyak kemudian bertanya-tanya, mengapa dia tidak membereskannya atau bahkan melaporkannya ketika masih di Magelang. Itu juga pertanyaannya dari Kamarudin Simanjuntak. Mengapa mesti menunggu di Jakarta? Karena lokus deliktinya dan tempus deliktiknya itu di Magelang. Mengapa mesti menunggu melaporkannya ke Jakarta Selatan? Kalau toh motifnya membela kehormatan keluarga sebagai seorang pria yang punya kedudukan superior, bayangkan dia ini kan kepala divisi Propam, harusnya kan Ferdi Sambo bisa langsung mengambil tindakan atau langkah seketika itu saat masih di Magelang. Apakah dengan melakukan eksekusi di Magelang, atau kalau dia masih menempuh prosedur hukum itu langsung dilaporkan ke Polres di Magelang sana. Jadi tidak perlu menunggu sampai di Jakarta, apalagi kemudian merencanakan pembunuhan di Jakarta. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, karena penyidik telah menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto 55 dan 56, kecil sekali kemungkinan motifnya karena pelecehan. Ya, sekali lagi karena tadi dia menyatakan bahwa dia menjaga marwah keluarga, berarti kan ada pelecehan atau bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh Yosua. Kalau benar motifnya pelecehan, kondisi Putri Chandrawati istri Sambo itu juga sangat mencurigakan ya. Misalnya gini, kalau toh benar ada pelecehan dan kemudian Sambo melakukan pembunuhan untuk menjaga kehormatannya, harusnya sekarang Putri kan sudah langsung tampil ke publik membelanya dalam kondisi apapun. Ini bagaimanapun Sambo ini kan adalah suami dan juga bapak dari anak-anak yang dia harus jaga dong. Masa ada seorang suami, ada seorang bapak, ayah dari anak-anaknya menjaga kehormatan istri dan ibu anak-anaknya, kok dia tidak bela gitu ya. Putri memang sempat muncul ya ketika dia waktu itu mau membesuk Sambo yang ditahan di Makobrimob. Katanya pada waktu itu dia mau mengantarkan pakaian. Tapi kok kata-kata yang muncul itu hanya kalimat pendek bahwa dia sangat mencintai dan mempercayai suaminya. Sebuah kata yang bersayap dan multi interpretatif ini. Yang terjadi, Putri Chandrawati sampai saat ini masih belum bersedia diperiksa oleh LPSK dan juga Komnas HAM. Karena tak kunjung bersedia ditemui, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo berkesimpulan bahwa Putri Sambo itu sesungguhnya tidak antusias untuk mendapat perlindungan dari LPSK. Jadi kami berpikir barangkali Bu Putri memang sebenarnya tidak memerlukan layanan perlindungan dari LPSK, itu kata Hasto. Padahal sejak awal ketika peristiwa ini meledak, Putri Sambo sudah mengajukan perlindungan ke LPSK. Nah, apakah damage control management yang coba dilakukan oleh Ferdi Sambo dan timnya ini akan berhasil? Kalau melihat opini publik yang berkembang saat ini, rasanya sangat-sangat berat ya. Jadi bukan hanya opini, tetapi juga dia harus menghadapi persoalan hukum. Publik ini sudah sudah tidak percaya sejak awal dengan Sambo. Bahkan pada waktu itu juga merembet publik tidak percaya dengan kepolisian, karena yang menyampaikan skenario ini kan pertama, Anda tentu masih ingat, adalah Karopenmas Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, dan kemudian diperkuat oleh Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Budi Herdi Susianto. Dan kemudian kan terbongkar bahwa terjadinya tembak-menembak di rumah dinasnya karena Yosua melecehkan istrinya, terbukti itu skenario bohong-bohongan. Kalau sekarang Ferdi Sambo ingin tetap menghidupkan skenario itu dengan memodifikasi, yakni mengubah lokasi kejadian dari Duren 3 ke Magelang, alasan apa yang bisa meyakinkan publik bahwa skenario kali ini juga sama dengan skenario pertama? Ini ada game yang sangat populer saya kira ya. Untuk menutupi kebohongan itu, seorang pembohong akan membuat kebohongan-kebohongan baru. Soal ini saya pikir perlu dikaji secara masak-masak oleh Ferdi Sambo dan timnya. Saya Harismuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.